Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mo Yilin menggertakkan giginya. Di tangannya, ia memegang bilah putih keperakan setebal 50 cm dan panjang 3 meter. Di atasnya terdapat ukiran emas yang rumit. Mata Asi memerah, sementara masing-masing tangannya memegang pedang berbentuk bulan sabit. Keduanya bergerak bersamaan saat Lo Feng mengumpulkan energi bilahnya. Mo Yilin menghentakkan kakinya dengan keras. Arena itu sedikit berguncang. Dia bergerak secepat kilat. Angin menderu di sekelilingnya dan riak tekanan tinggi yang terlihat mengikutinya. Dia mengayunkan bilahnya ke arah Lo Feng. Asi memegang kedua bilah pedang bulan sabit dan gerakan mereka sangat aneh. Dalam sekejap, 1000 bayangan muncul dan semuanya membentuk susunan pertempuran yang kuat. Di kejauhan, Lo Feng melayang di udara dan menunjuk ke depan. Energi bilah yang sangat padat berubah bentuk menjadi bilah tembus pandang berwarna emas gelap yang langsung merobek ruang di depan. Lo Feng menatap Mo Yilin yang berada di kejauhan, seraya mempercepat laju pesawat ulang-alik awan gelap. Energi bilah emas gelap itu sangat kuat, menyebabkan Mo Yilin bergerak mundur sepenuhnya. Dia melangkah mundur 10 langkah di arena, dan setiap langkah menyebabkan kawah di tanah berbatu. Pada saat yang sama, retakan dapat terdengar dari tubuhnya, hampir seolah-olah tulangnya telah patah di dalam. Mo Yilin memuntahkan darah segar. Untungnya, dia berhasil menangkis sebagian besar serangan ke lengan kanannya. Kalau tidak, tubuhnya sendiri akan terluka parah. Lo Feng menjadi seberkas cahaya di langit yang jauh, sekali lagi membentuk energi bilah emas gelap yang sangat padat di hadapannya. Mo Yilin, pergi dan matilah. Lo Feng menatapnya dengan dingin. Asi yang bertanduk hitam meraung, berubah menjadi siluet samar dan mengejar Lo Feng. Namun Lo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelapnya dan menatapnya dengan dingin. Mo Yilin meraung, merasakan tekanan di sekelilingnya dari dunia pedang yang tak berujung. Setiap gerakan yang dia lakukan terpengaruh. Dia hanya bisa menggunakan sekitar 70 hingga 80% dari kekuatannya. Tangan kirinya memegang bilah besar, sekali lagi menebas secepat kilat. Namun, untuk benar-benar mengenai energi bilah yang dikendalikan oleh Lo Feng sangatlah sulit. Luka-lukanya sebelumnya bahkan belum sembuh. Dia hanya bisa mempertaruhkan segalanya dan mencoba. Dan sekarang, dia hanya menggunakan satu lengan, dan lengan kirinya ini tidak sehebat lengan kanannya. Energi bilah pedang emas gelap itu berkelabat dan langsung menembus dahinya, meninggalkan sebuah lubang di sana. Mo Yilin membelahkan matanya, lalu tubuhnya jatuh. Mo Yilin telah gagal. Wuka berteriak dengan penuh semangat. Di sampingnya ada Rong Jun. Bukan hanya mereka berdua, bahkan Qian Shui, Ai Chen, Lancelot, dan Opatela telah tiba. Para pendatang baru di tingkat universe awal absolut, semuanya telah berkumpul. Jiang Mu telah memberitahu mereka semua. Lo Feng melihat ke bawah dan melihat seluruh kelompoknya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berteriak. Ini hanyalah hidangan kecil. Asi meraung marah. Lo Feng, jika kau punya nyali jangan lari. Dalam hal pemahaman ruang, dia dekat dengan Lo Feng. Dunia bilah pedang yang tak berujung berkumpul di hadapan Lo Feng, dan energi bilah pedang emas gelap pun terbentuk. Energi bilah pedang itu merobek angkasa dan menembaki Asi. Energi bilah pedang melesat dari samping dan menembus telinga Asi dari kiri ke kanan. Asi telah gagal. Kita menang. Wuka tertawa terbahak-bahak. Lo Feng, itu indah sekali. Lancelot yang tampan itu pun ikut tersenyum. Rong Jun mengayunkan tinjunya dengan kuat. Dia gembira. Qian Shui, Jiang Mu, Ai Chen, dan Opatela semuanya sangat bersemangat. Mereka pendatang baru dari wilayah awal absolut memiliki kualifikasi dan kekuatan terendah. Terutama karena pertempuran kualifikasi semakin dekat. Mereka tahu akan ditendang ke wilayah langit dan daratan. Oleh karena itu, mereka semua berada di bawah banyak tekanan. Pertarungan ini telah membantu meredakan tekanan itu dan membebaskan dendam mereka, dan sungguh mendebarkan. Lo Feng melompat turun dan mendarat di samping Wuka dan Rong Jun. Kedua bajingan itu datang untuk memprovokasiku, dan aku hanya menghadapi mereka untuk bersenang-senang.
Wuka, apakah mereka berdua termasuk orang-orang yang telah menindasmu? Lo Feng tersenyum dan bertanya. Iya, mereka termasuk. Wuka menggertakkan giginya. Aku sudah lama ingin memberi mereka pelajaran yang bagus, tetapi kekuatanku tidak cukup. Lo Feng, terima kasih telah membahaskan dendamku. Sementara Lo Feng dan kelompoknya berpesta dan menari-nari, para senior tingkat universe, 10 orang berkumpul di sana. Ke-10 orang itu memiliki ekspresi yang buruk. Ini sangat memalukan. Lo Feng ini memang sangat kuat. Pemuda berjubah abu-abu keperakan itu menatap Lo Feng yang jauh. Dia benar-benar mampu melepaskan dunia pedang. Dan dari penampilannya, agar aku bisa mengalahkannya, aku juga harus menggunakan kartu andalanku. Namun, jurus ini adalah sesuatu yang aku persiapkan untuk Kelefu. Ninan, ku dengar Mo Yilin dan Asi, dua bajingan itu dikalahkan oleh seorang pemula. Sebuah suara tebal bergema. Pemuda berbaju besi perak itu menoleh, merasa seolah-olah ada gunung kecil muncul di belakangnya. Pria berbaju besi hitam itu tingginya lebih dari 6 meter, dan baju besinya tidak berlengan, sementara lehernya berwarna merah, hampir seperti logam merah. Di belakangnya ada ekor naga yang panjang. Ya, kedua berandal itu memang dikalahkan oleh seorang pemula. Pemula itu adalah Lo Feng yang baru saja melewati level ke-7. Dia sangat sombong. Wuka berteriak dari samping. Kalian para senior telah berlatih selama ribuan tahun, kalah dalam 2 lawan 1. Aku merasa malu pada kalian. Apa yang kamu banggakan? Seketika segerombolan senior mengamuk. Bajingan! Manusia berekor naga itu meraung. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghantam arena seperti meteorit, menyebabkan arena berguncang. Pria tinggi berekor naga ini mengulurkan tangannya yang seperti daun dan menunjuk Lo Feng di bawah. Lo Feng, naiklah ke sini. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Kau hanya bisa menggunakan dunia pedang itu, tapi beraninya kau. Apa hakmu untuk bersikap sombong? Lo Feng yang sedang tertawa dan mengobrol di bawah tertegun saat dia mendongak, ekspresinya berubah. Itu dia, naga api Sajin, salah satu ras manusia paling unggul, yaitu ras naga api. Ia adalah salah satu dari 5 prajurit hebat tingkat universe di wilayah awal absolut. Ia berlatih evolusi lubang hitam yang sangat mahal, sebanding dengan buku coretan ruang waktu. 1500 tahun yang lalu, ia telah melewati level ke-7. Lo Feng mendongak ke arah pria berekor naga itu. Haruskah aku benar-benar melawannya sekarang? Di arena, naga api itu mengibaskan ekornya, memukul sisi-sisi batu arena, dan menatap ke bawah dengan marah. Lo Feng, apakah kau tidak berani naik? Penonton di bawah sebagian besar adalah para penguasa sektor. Kenyataannya, mereka semua berada di area rahasia yang berbahaya untuk menjelajah, menjalani pelatihan hidup dan mati, berlatih terus-menerus. Kondisi mental mereka sangat gugup. Kadang-kadang menonton pertarungan level universe yang lebih mudah itu menarik. Terlebih lagi, para jenius di antara para jenius bertarung. Sajin melawan Lo Feng. Ini menarik. Jika mereka benar-benar bertarung, menurutmu siapa yang akan menang? 3 penguasa sektor berbaju besi hitam berdiskusi. Para penguasa sektor di wilayah awal absolut, semuanya merupakan penguasa sektor tingkat puncak. Penguasa sektor yang mampu memasuki wilayah fase terakhir biasanya sudah memahami hukum asal, dan penguasa sektor di wilayah awal absolut, siapapun dari mereka adalah makhluk absolut di alam semesta, lebih kuat dari Jiang Tianchen dari Gunung Naga Hitam berkali-kali lipat. Para penguasa sektor dan penguasa domain menyaksikan dengan penuh harap. Mau pergi atau tidak? Wuka menatap Lo Feng. Bahkan kau tidak punya jaminan dari apa yang kulihat. Sajin itu tampaknya ingin memberimu pelajaran yang bagus. Kau tidak boleh membiarkan itu terjadi. Jiang Mo berkata dengan lembut. Sajin telah melewati level ke-7 lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika kau mundur sekarang, itu tidak akan menjadi aibmu. Kamu mau pergi atau tidak? Rongjun bertanya dengan lembut. Di sekelilingnya, Aupatela, Qian Shui yang lembut dan cantik, serta Ai Chen dan Lancelot semuanya memandang Lo Feng. Kedelapan orang itu berasal dari faksi yang sama, yaitu faksi pemula. Kehormatan dan rasa malu mereka adalah sebagai satu. Awalnya aku akan menunggu pertarungan kualifikasi untuk menunjukkan kartu andalanku. Sepertinya aku harus menggunakannya sekarang. Lo Feng menatap pria berekor naga itu dan pada para pemula di sekitarnya yang menatapnya dengan penuh harapan. Dia membuat keputusan, dia harus menang.
Lo Feng berubah menjadi seberkas cahaya seperti bintang jatuh dan mendarat di arena yang jauh. Lo Feng, kau punya nyali, bagus, bekerja keraslah, aku mendukungmu. Kelompok penguasa sektor dan penguasa domain semuanya berteriak keras, berharap pertempuran akan berlangsung sangat seru. Di arena, Lo Feng dan Sajin terpisah beberapa kilometer. Saling menatap, mereka dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Bahkan butiran keringat di wajah masing-masing dapat terlihat. Kau punya nyali, suara Sajin kuat dan tegas. Hentikan omong kosongmu dan bertindaklah, kata Lo Feng. Ketika Sajin yang jauh mendengarnya, dia langsung tersenyum. Kamu benar-benar bajingan yang sombong, namun aku akan menyadarkanmu. Pesawat ulang-alik awan gelap muncul di bawah kaki Lo Feng. Bersamaan dengan itu, tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya menembakkan 10 juta cahaya emas. Bilah-bilah emas kecil melesat ke segala arah. Ukirannya terjalin melalui puluhan juta benang emas, segera membentuk area seluas 100 km. Agak menarik, Sajin berdiri di arena. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa. Api merah menyembur dari sekelilingnya secara bersamaan. Api yang membara menelan tubuhnya. Pada saat yang sama, api itu berbenturan dan menghalangi energi bilah pedang. Dia seperti dewa api. Sungguh domain api yang kuat. Itu sangat padat dan mampu memblokir tekanan dunia pedangku. Lo Feng berpikir dan pesawat ulang-alik awan gelap melayang di udara. Secara bersamaan dengan cepat membentuk energi pedang emas yang sangat padat. Sebuah bilah emas gelap tembus pandang terbentuk. Maju, Lo Feng menunjuk ke depan. Energi bilah pedang emas gelap segera menusuk ke depan. Sajin menggunakan baju besi hitam di sekujur tubuhnya. Saat ini, sarung tangan besar muncul di tangannya, terbuat dari logam hitam. Sendi-sendi di daerah jarinya tajam seperti pisau. Sajin melawan energi bilah pedang emas gelap yang secepat kilat. Dia meninju ke arah depan. Tinjunya bagikan anak panah. Lengannya yang telanjang dan otot lehernya yang tebal sedikit bergetar, karena jelas dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu pukulan itu. Sebuah pukulan sederhana, namun kekuatannya sangat dahsyat. Jika dia pergi ke altar abadi, Sajin setidaknya bisa mencapai 90 poin. Energi bilah emas gelap menghilang dan Sajin melangkah mundur dengan berat. Hentakan sepatu botnya yang berat di arena menyebabkan banyak puing-puing beterbangan. Adegan ini membuat ekspresi Lo Feng berubah. Dia menghalanginya seperti itu. Dia benar-benar mampu membuatku mundur selangkah. Sajin menatap Lo Feng dan memaksakan senyum. Persenjataan Nansen memang salah satu dari 9 senjata dewa. Sajin melangkah maju dan menyerbu tepat di hadapan Lo Feng. Lo Feng pun mundur dengan cepat. Dia cepat sekali. Di bawah tekanan dunia pedang, kecepatan sesaatnya masih sangat cepat. Lo Feng berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap dan segera menghindar. Seketika, lebih dari 10.000 bayangan muncul di sekelilingnya. Setelah memahami keajaiban ke-36 dan melalui buku petunjuk ketiga coretan ruang waktu beserta gambar hujan badai, setelah setengah tahun, Lo Feng mampu melepaskan gerakan 10.000 benang, terutama dengan dunia pedang dan bantuannya. Itu menjadi lebih mudah. Aku benci teknik semacam ini yang hanya bisa digunakan untuk melarikan diri. Mata Sajin tampak membara. Seorang master mental tidak akan bertarung jarak dekat dengan seorang petarung. Lebih dari 10.000 Lo Feng tertawa bersamaan. Juga benang emas sekali lagi mengebun dan melesat maju. Energi bilah emas itu bagikan anak kecil yang sedang bermain, terus-menerus mengitari Sajin dan tidak langsung menyerangnya. Bajingan, geram Sajin. Ia melonggarkan cengkeramannya pada sarung tangan dan berusaha melawan. Sajin meninju udara. Daratan dan langit berguncang hebat. Dan setengah dari dunia pedang runtuh. Hanya wilayah di sekitar Lo Feng yang selamat. Ekspresi Lo Feng berubah. Apakah ini yang disebut 9 tinju? Evolusi lubang hitam sebanding dengan coretan ruang dan waktu. Keduanya dianggap sebagai buku panduan tingkat yang sama. Selama seseorang mencapai tingkat tinggi dalam keduanya, mereka dapat menjadi pemimpin negara semesta. Lo Feng telah mendengar bahwa ketika evolusi lubang hitam dilatih hingga puncaknya, baik itu tinju, bilah, atau pedang, setiap pikiran dapat menghasilkan lubang hitam. Lubang hitam ini adalah benda langit yang sangat menakutkan. Itu bukan lubang yang sebenarnya, namun benda angkasa terbentuk dari keruntuhan dan kondensasi yang tak terhitung jumlahnya menjadi satu. Lubang hitam adalah entitas yang sangat kecil namun padat. Kepadatannya bahkan lebih mengerikan daripada 10 planet. Kekuatan dan gravitasinya tidak masuk akal. Di luar Nurul ya.
ada dua orang yang berjalan perlahan di angkasa. Salah satu dari mereka tingginya hampir 8 meter dan mengenakan baju besi perak, memperlihatkan lengan dan lehernya. Adapun wajahnya berwarna merah tua dan ada kristal belah ketupat yang tertanam di antara kedua matanya. Dia juga memiliki ekor yang tebal dan kuat dan matanya yang dalam tampak hampir seperti binatang yang bersinar. Dari satu pandangan saja, orang bisa tahu bahwa makhluk ini adalah orang ras naga api. Dan yang satunya tingginya hanya 2 meter, kurus dan mengenakan baju besi hitam yang aneh. Dan di atasnya terdapat ukiran perak yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah dahinya, ia memiliki mata ketiga, mata vertikal. Mata itu tampak seperti tempat berkumpulnya bilah emas, memberikan kesan seolah-olah tatapannya seperti pisau yang saling melesat. Naga api, lihatlah ke bawah. Salah satu dari dua bajingan di bawah adalah keturunanmu. Pria bermata tiga itu menatap ke bawah. Melalui jarak 10.000 km, dia melihat dengan jelas keduanya yang sedang bersiap untuk bertarung. Ras naga api kuno hanya satu orang yang layak menyandang gelar ibu api, yaitu orang pertama dari ras naga api yang lahir di alam semesta yang luas. Dia adalah yang pertama setelah kawin dengan ras lain. Melalui tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ras itu terbentuk. Dia adalah satu-satunya kepala leluhur klan selama lebih dari 1 triliun tahun dan juga merupakan pemimpin negara alam semesta kristal api. Namanya Sajin. Dia seorang jenius dari pihak naga api. Ibu naga menatap ke bawah dan tersenyum. Ibu api, menurutmu siapa yang akan menang di bawah ini? Pria bermata tiga itu tertawa ringan. Maaf ya guys, Mimin juga kurang paham mengapa sebutannya atau translatannya itu ibu api. Intinya pemimpin ras naga api ya. Oke, kita lanjut. Tentu saja Sajin. Ibu api tertawa percaya diri. Ia kemudian menatap pria bermata tiga di sampingnya dan berkata, "Mangya, apakah kau tidak setuju?" Pria bermata tiga itu tersenyum. "Aku bertaruh lawannya akan menang. Kalau aku menang, kau harus memberikan belatimu itu kepadamu. Bagaimana?" "Jangan bermimpi." Ibu api menatapnya. "Baiklah, bukan belatimu. Tapi kalau aku menang, kau harus memberiku batu tanduk emas itu sebagai gantinya. Bagaimana?" kata pria bermata tiga itu. Ibu api melirik dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Tapi jika aku menang, kamu harus memberiku kaca guntur ungu." "Baiklah," jawab si pria bermata tiga. Keduanya tersenyum sambil menatap ke bawah. Kaca guntur ungu dan batu dunia tanduk emas, keduanya merupakan benda misterius yang terbentuk di alam semesta. Batu dunia bertanduk emas, puncak dari 12 binatang angkasa. Binatang bertanduk emas yang dapat menghasilkannya, dan ia hanya dapat menghasilkan satu dalam seluruh hidupnya. Karena jumlah binatang itu sangat sedikit di alam semesta, batu ini sangat langka dan berharga. Adapun kaca guntur ungu, di alam semesta, hanya kuil petir di wilayah klan serangga yang memproduksinya. Kuil petir ini bertahun-tahun yang lalu memiliki klan aneh yang tinggal di dalamnya. Bahkan klan itu belum sepenuhnya menjelajahi wilayah rahasia itu. Kemudian, klan itu dihancurkan oleh ras automaton. Kuil guntur kemudian menjadi wilayah rahasia yang sangat terkenal, menyebabkan triliunan ras di alam semesta yang luas datang dan menjelajahinya. Undying manusia juga ikut datang. Kaca guntur adalah material yang lebih penting dan berharga. Keduanya terus menatap ke bawah. Di arena, pertarungan Lo Feng dan Sajin sudah mencapai tingkat paling gila. Pukulan tunggal Sajin langsung membuat area di sekitarnya hancur. Matanya menatap lurus pada Lo Feng. "Kamu pasti kalah." Kecepatan Sajin meningkat pesat dan gerakannya menjadi aneh dan sulit diprediksi. Hampir seperti dalam sekejap ada dua Sajin yang berlari mendekat. Namun juga terasa seperti hanya ada satu. Kesembilan tinjunya sudah melengkungkan ruang itu sendiri, dan siluet serta bayangannya tampak nyata. Ekspresi Lo Feng berubah menginjak pesawat ulang-alik awan gelap. Ia melepaskan gerakan 10.000 benang dan menghindar. Ia secara bersamaan mengendalikan dunia pedang, dan dengan hanya setengah dari dunia yang tersisa untuk diperluas, ia meminjam energi dunia pedang dan mengunci targetnya. Tidak ada gunanya. Sajin meraung dan langsung meraih Lo Feng. Tinju besar berwarna merah setebal 30 cm itu seperti dua palu merah tua. Ada api di sekelilingnya tinju itu, cepat bagikan kilat, meninggalkan seberkas api dan menghantam tubuh Lo Feng. Lo Feng menjadi kabur dan menghilang.
Lo Feng menatap Sajin. Sekali lagi, seutas energi bilah emas yang terkondensasi muncul di hadapannya. Energi bilah pedang emas gelap mencabik ruang ke depan. Lo Feng tidak mengendalikan energi bilah pedangnya untuk mengimbangi kekuatan lawan. Namun, dia malah menggunakannya untuk menyerang dari sudut yang aneh dan mempengaruhi kecepatan Sajin. Sajin frustasi karena dia terjebak. Dengan suara gemuruh, api di sekelilingnya mengembun dan secara bersamaan, cahaya merah gelap terbentuk di sekitar tulang dan kulitnya. Dia menyerupai seseorang yang menakan baju besi cahaya keemasan gelap. Secara bersamaan, tangan kanannya menjadi kabur. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi Lo Feng yang jauh berubah. Aku sudah siap menggunakan ini untuk melawan Ke Lo Fu. Namun hari ini aku akan membiarkanmu mencobanya. Kecepatan Sajin meledak dan dia bergegas menuju Lo Feng. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Lo Feng kelelahan hanya karena menghindar. Itu sangat berisiko. Tubuh kristal api 9 evolusi lubang hitam. Sajin ini benar-benar telah menyelesaikan satu level. Ninan berjubah abu-abu di bawah arena mengubah ekspresinya. Akan sangat sulit bagiku untuk mengalahkannya. Tubuh kristal api 9 adalah salah satu teknik lain dalam evolusi lubang hitam. Setelah selesai, seluruh tubuh seseorang akan memiliki lapisan seperti baju besi. Tidak hanya untuk pertahanan, itu akan memperkuat kecepatan dan serangan prajurit juga. Itu adalah teknik yang sangat kuat. Sajin berasal dari ras naga api, maka dari itu dia secara alami cocok untuk ini. Dengan bakat tinggi dan guru yang baik, setelah berlatih keras selama ribuan tahun, dia akhirnya memiliki beberapa kemajuan. Lo Feng dalam masalah sekarang. Ekspresi Rongjun berubah. Kepala balok itu bergerak terlalu cepat. Wuka juga menatapnya dengan mata terbelalak. Kelompok pemula dan para senior tingkat universe, termasuk penguasa sektor dan penguasa domain, semuanya terkejut. Bukan hanya kekuatan, tetapi juga tingkatan. Sajin ini dapat dianggap sebagai salah satu jenius tingkat menengah dan atas, bahkan di antara para jenius tingkat penguasa domain. Lo Feng ini akan kalah. Tidak perlu malu atas kekalahan ini. Perisainya terlempar dan Lo Feng terjatuh dengan keras ke tanah arena, meninggalkan kawah di permukaan. Kamu benar-benar tidak mati. Kemampuanmu menggunakan perisai sama hebatnya dengan kemampuan seorang prajurit yang kuat. Sajin tersenyum, namun itu tidak berguna. Sajin menyerbu lagi. Lo Feng yang berada di tanah mendongak dengan tajam menatap Sajin. Dia meraung, "Matilah!" Dunia pedang itu bangkit dengan ganas ke segala arah, dan energi pedang emas yang terkondensasi berkumpul di hadapannya. Sajin masih bergegas mendekat tanpa peduli, tetapi tiba-tiba dia memperlihatkan ekspresi terkejut. Tekanan kesadaran yang mengerikan turun padanya, menghantam kesadaran Sajin. Salah satu kartu andalan Lo Feng yaitu tekanan kesadaran. Binatang bertanduk emas itu sudah berada di level penguasa domain 9. Binatang penguasa domain level 9 hanya dalam hal kekuatan kesadaran sebanding dengan tekanan penguasa sektor manusia level 3. Kembali saat Lo Feng berada di dunia Sungai Darah, tekanan kesadaran puncak penguasa domain sudah cukup untuk menyebabkan jiwa seorang tingkat bintang hancur seketika. Dengan sekali pandang dia akan mati. Dan sekarang, Sajin telah menghadapi tekanan penguasa sektor level 3. Meskipun Sajin memiliki garis keturunan yang baik dan bakat yang tinggi, dan memiliki banyak pertemuan ajaib dalam hal kekuatan kesadaran, dia paling-paling adalah penguasa domain level 1 atau 2. Ada satu kesenjangan level yang besar. Sekalipun dia tidak mati, dia akan tetap kehilangan keseimbangan untuk sementara waktu, dan kehilangan semua daya tahannya. Kemampuan ini sangat kuat. Saat menjelajahi dunia Sungai Darah, Lo Feng sering menggunakannya. Namun, saat ia mencoba jembatan surgawi level 7, ia tidak pernah menggunakannya sama sekali. Karena jembatan surgawi adalah ujian pemahaman seseorang terhadap hukum. Namun, selama 1 lawan 1, dia masih bisa menggunakannya. Sajin langsung linglung dan tatapannya kosong. Energi bila emas gelap melesat menembus matanya dan menusuk kepalanya. Saat menembusnya, matanya tampak sedikit berkilau, seolah-olah dia telah sadar kembali, namun sudah terlambat. Sajin terjatuh ke lantai dan menghantam arena. Lo Feng berdiri, bilah-bilah emas kecil yang tak terhitung jumlahnya di langit di sekitarnya. Semuanya terbang kembali ke tongkat panjang emas gelap itu. Ini kemenangan. Jauh di atas gunung Yuxiang yang berkabut, berdiri 2 pria yang menatap ke bawah dengan ekspresi berbeda.
Jangan sebut ibu api lagi ya, tapi leluhur api aja guys. Leluhur api, terima kasih atas batu dunia tanduk emasmu. Senjata muridku akhirnya memiliki bahannya. Pria bermata tiga itu tersenyum, seraya melirik memeriksa ekspresinya. Anak ini benar-benar menang. Leluhur api menatap ke bawah dan mengerutkan kening. Betapa kuatnya tekanan kesadarannya. Jangan mengalihkan topik, pria bermata tiga itu tersenyum. Apakah kamu mencoba untuk lolos begitu saja? Tenang saja, aku pasti akan memberimu batu itu. Leluhur api merasa kehilangan. Ini bukan logam yang biasa terlihat di alam semesta. Seperti esensi tembaga hibrida. Meskipun itu adalah logam yang sangat mahal, namun dengan kemampuan Master Huyanbo, dia masih bisa memperoleh jumlah yang cukup besar untuk membangun sebuah kapal. Dan batu dunia bertanduk emas, satu binatang bertanduk emas hanya bisa menghasilkan satu. Jika seekor binatang mati sebelum waktunya, maka ia tidak akan punya kesempatan untuk menghasilkan batu itu. Bahkan dengan semua batu di alam semesta ditambahkan bersama-sama, sebuah kapal tidak dapat dibangun. Aku tidak mengerti mengapa tekanan kesadaran bajingan itu begitu kuat, kata leluhur api. Dia lahir dengan ukuran otak yang besar, atau beberapa pertemuan ajaib yang menyebabkan jiwanya berevolusi. Pria bermata tiga itu tersenyum. Intinya di alam semesta yang luas ada banyak misteri, masih banyak yang belum kita ketahui. Leluhur api menggelengkan kepalanya menatap lelaki bermata tiga itu. Kamu sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Jangan salahkan aku, salahkan saja si jenius kecil dari klanmu itu. Kekuatan tekadnya sangat rata-rata. Jika dia cukup kuat, dia pasti bisa tetap sadar. Pria bermata tiga itu tersenyum. Leluhur api terkejut lalu mengangguk. Tekadnya biasa saja. Kesadaran adalah prajurit yang tak terhitung jumlahnya, sedangkan kemauan dianggap sebagai jenderal. Saat Lofeng mencoba samudra fantasi, menghancurkan tiap pulau, dia akan merasakan tekanan kesadaran. Di pulau ke-9, bahkan banyak penguasa sektor tidak dapat melewatinya. Tekanan kesadaran pulau ke-9 bahkan lebih kuat daripada puncak penguasa sektor. Kekuatan kemauan Lofeng sudah sangat mengerikan, dan kesadarannya luar biasa kokohnya bagaikan kristal. Ia bisa menahan apapun dalam hal mempertahankan kesadaran. Kecuali perbedaannya terlalu besar, perbedaan itu akan hancur. Entah kesadaran akan menang dengan kuat atau akan hancur begitu saja. Hanya ada dua kemungkinan, dan mereka yang tidak punya kemauan kuat, sekedar dibentak saja akan membuat mereka tercengang. Ini adalah kondisi di mana mereka setengah sadar dan tidak sadarkan diri. Sajin itu yang berada di bawah serangan tekanan kesadaran Lofeng, dia tertegun sesaat. Jika tekadnya sekuat Lofeng, paling-paling dia hanya akan merasa sedikit pusing, tetapi masih bisa mempertahankan kesadarannya. Di bawah arena sunyi, hampir 300 orang telah berkumpul di sana. Jumlah ini sekitar 1/4 dari jumlah anggota di seluruh wilayah awal absolut. Bagaimana ini bisa terjadi? Sajin melepaskan 9 tinju dan 9 tubuh kristal api, namun dia masih kalah. Apa yang terjadi di saat-saat terakhir itu? Lofeng, apakah dia menggunakan serangan roh? Kelompok penguasa sektor terkejut karena sebagian besar dari mereka mengira Sajin akan menang. Namun hasil akhirnya cukup mengejutkan, bahwa dengan kemampuan mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Para senior di level universe semuanya tercengang. Mereka tampak sedih melihat pemuda berambut hitam itu. Mereka juga jenius di wilayah awal absolut. Mereka juga dipilih dari pertempuran jenius, dipilih dari pertempuran yang kuat, dan kelompok terakhir dibesarkan dari 1008 negara alam semesta. Dan mereka adalah para jenius yang telah berlatih sangat lama. Namun hari ini melawan sekelompok pemula yang baru saja bergabung dengan perusahaan dan belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi. Bisa-bisanya mereka kalah. Mo Yilin dan Asi yang telah dikalahkan sebelumnya berdiri di samping Ninan yang berbaju besi abu-abu. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kita kalah? Ninan menatap Lofeng di arena. Bahkan aku tidak punya jaminan untuk melawan Sajin. Aku hanya bisa berharap untuk mempertaruhkan segalanya dan bertarung. Namun, di saat-saat terakhir itu, dia tetap kalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ninan merasa khawatir dalam hatinya. Sebab, Lofeng akan menjadi rintangannya dalam pertarungan kualifikasi. Kekalahan terakhir Sajin, aku mungkin akan mengalami akhir yang sama. Ninan mengerutkan kening dan berpikir keras.
pada saat terakhir itu apa yang sebenarnya terjadi? Dari tadi tanya mulu nih orang. Lo Feng membawa tongkat panjangnya yang berwarna emas gelap dan berjalan menuruni arena. Lo Feng itu indah sekali, Wuka melompat dan bersorak keras. Mengesankan. Rong Jun tersenyum dan melambaikan tinjunya. Lo Feng, auman terakhirmu, matilah. Itu sangat menggetarkan. Lancelot yang tampan itu tertawa dan berteriak juga. Jiang Mo dan Qian Shui serta saudara perempuannya juga berteriak kegirangan. Ai Chen yang lembut dan tenang juga tersenyum, serta Au Patela tertawa bodoh di sana. Lo Feng tersenyum dan berjalan ke sisi arena, lalu melompat turun. Lo Feng, sebuah raungan terdengar dari belakang. Lo Feng berbalik. Di kejauhan, sebuah siluet turun dari arena. Itu adalah Sajin yang tinggi dan tegap dipenuhi dengan rasa malu dan amarah. Saat kesadarannya kembali ke dunia nyata, ia segera melompat kembali ke alam semesta virtual dan terbang dari vilanya. Apa yang terjadi sebelumnya? Sajin menatap Lo Feng. Dia tidak mengerti. Bagi seorang yang berada di tingkat universe 9, bagaimana perbedaan tekanan kesadaran bisa sebesar itu? Jangan tanya aku hanya bisa bilang tekadmu terlalu lemah. Lo Feng menatap Sajin dan berkata dalam hati, latihlah tekadmu dengan baik. Sekalipun kesadaran seseorang tertekan selama perbedaannya tidak terlalu besar, seseorang masih dapat mempertahankan kesadarannya. Sajin menunjuk ke arah Lo Feng, tidak bisa berkata-kata. Kuharap lain kali aku melihatmu. Kau akan lebih kuat, kalau tidak, slot wilayah primal tidak mungkin bagimu. Lo Feng selesai dan melompat turun. Ia mendarat di samping Wuka dan Rong Jun serta lainnya. Sambil tertawa dia berkata, ayo kita kembali. Lebih dari 200 penguasa sektor dan penguasa domain masih berdiskusi di bawah arena. Meskipun mereka terkejut, mereka perlahan kembali ke kelompok mereka dan pergi. Jelas pertempuran ini membuat mereka semua sangat mengingat nama Lo Feng. Di bawah arena, hanya para senior tingkat universe yang masih bertahan. Sajin, bagaimana kamu bisa kalah? Apa yang terjadi? Banyak orang yang dekat dengan Sajin berjalan mendekat. Ninan berjalan mendekat juga. Sajin mendengus dingin menatap kelompok itu. Ninan, kau juga harus berhati-hati. Kalau tidak, kau akan kalah darinya juga di pertarungan kualifikasi ini. Setelah itu, Sajin berbalik dan pergi. Ninan menatap punggung besar Sajin, tatapannya suram. Dia sebenarnya tidak berbagi apapun. Sajin melesat ke langit tersenyum dingin. Ninan, apakah menurutmu aku sebodoh itu memberitahumu jurus Lo Feng? Bukankah aku akan membantumu mempersiapkan diri? Jika kalian semua kalah, aku akan punya lebih banyak harapan untuk memasuki wilayah primal. Baguslah, aku kalah dalam pertandingan ini. Setidaknya aku akan siap untuk pertarungan kualifikasi. Sepertinya aku harus sering mengunjungi lautan fantasi untuk melatih tekadku. Dengan tekad yang lemah, aku tidak akan mampu menahan tekanan kesadaran itu. Sajin sudah memutuskan. Pertarungan ini dengan cepat meluas. Bahkan raja yang tak terbantahkan, yaitu Kelofu, dan ahli kimia yang mengerikan, yaitu Yu Feng, mendengarnya. Setelah itu, banyak senior terus menantang Lo Feng, namun dia bahkan tidak menanggapi karena dia telah memulai misi pelatihannya. Menurut rencana, setelah lulus level 7, dia akan memulai pelatihannya. Daerah awal absolut, planet Menara Naga. Ini adalah planet kuno dan besar. Sebuah pesawat otomatis yang menyamar memasuki atmosfer planet tersebut. Setelah itu, sebuah siluet menjaga pesawat tersebut dan terbang sejauh 100 km, mendarat di hutan luas di bawahnya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Lo Feng. Bagian atas tubuhnya ditutupi oleh baju besi merah tua, baju besi yang dibuat oleh rotan anggur awan. Di atasnya ada lapisan lain dengan warna-warna yang memikat. Lengannya ditutupi oleh 2 pelindung berwarna yang memikat. Kakinya juga memiliki baju besi yang sama. Dia membawa tongkat panjang berwarna emas gelap di punggungnya. Sangat tidak nyaman di dunia Sungai Darah karena tidak bisa menggunakan banyak senjata dan teknologi. Namun di dunia Menara Naga ini, aku bisa menggunakan apa saja. Lo Feng melihat sekeliling. Namun tingkat bahaya di sini juga sangat tinggi. Oke guys, video kali ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya nanti ya footage atau gambar-gambar di video ini tuh kurang tepat, ini karena apa nih ya? Spoiler teman-teman, bukan pembahasan tentang Donghuanya ya, tapi ini novelnya teman-teman. Dan ya ditunggu aja next episodenya. Sebelum video berakhir, ingin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.